Sejak adanya pandemi ini, saya merasa bisnis di asuransi itu begitu banyak hambatan. Sehingga banyak waktu yang setidaknya fleksibel, tapi banyak yang luang juga. Sehingga saya berpikir untuk mencari bisnis lain yang bisa menambah penghasilan. Sebelumnya tantangan dari diri sendiri, karena untuk saya sendiri kena serangga itu takut. Ya. Tapi karena kita berusaha untuk berjuang menghilangkan ketakutan saya berusaha merawat dari telur, terus dari anak-anak kecil sampai itu besar siap panen. Dari rasa takut itu jadi malah sekarang saya berani gitu, bahkan memegang pun saya sekarang berani gitu. Nama saya Cecilia. Sebelum saya bisnis di peternak jangkrik ini, saya adalah seorang agen asuransi jiwa asing. Sejak adanya pandemi ini, saya merasa bisnis di asuransi itu begitu banyak hambatan. Sehingga banyak waktu yang setidaknya fleksibel, tapi banyak yang luang juga. Sehingga saya berpikir untuk mencari bisnis lain yang bisa menambah penghasilan. Saya sedang mencari-cari, banyak begitu tawaran, basis online lah apa gitu. Kebetulan waktu di masa Idul Fitri itu Lebaran, kami ketemu dengan saudara dan kebenaran dia itu peternak jangkrik di kampung. Dia mengusulkan untuk saya belajar beternak jangkrik ini. Setelah itu saya juga belajar di YouTube itu untuk bagaimana caranya berbisnis jangkrik itu, dan saya juga rundingan dengan suami supaya bagaimana terbaik, apa perlu kita belajar, karena dilihat dari modal, risiko, dan potensi penghasilan itu cukup memuaskan gitu. Risikonya nggak besar, modal juga cukup terjangkau, dan potensi penghasilannya cukup bagus gitu. Untuk waktu, karena bisnis usaha saya sebagai agen asuransi itu waktunya sangat fleksibel. Jadi bagi saya tidak ada yang sulit. Karena apa? Karena peternak jangkrik itu tidak harus seperti memomong setiap jam di situ. Yang penting kita memberi makan, terus kita memberi minum, merawat, apa makanannya ada, apa sudah habis, udah kita bisa mengerjakan yang lain gitu. Sebelumnya kan saya membukanya di belakang rumah ya, karena kondisi sempit, kecil, dan peluangnya juga pendapatannya kecil juga kan. Jadi saya berpikir untuk kerjasama dengan saudara yang kebenaran dia tinggal masih di lahan persawahan, masih luas di daerah Bekasi. Nah saya langsung usulkan ke dia gimana kita kerjasama. Kebenaran dia kan juga dalam kondisi pandemi ini banyak waktu luang karena kantin yang dia di sekolah itu ditutup. Akhirnya saya datang dan menjelaskan dan diterima, maka kami belajar dan membuka di sana. Sebelumnya tantangan dari diri sendiri, karena untuk saya sendiri kena serangga itu takut. Ya. Tapi karena kita berusaha untuk berjuang menghilangkan ketakutan saya berusaha merawat dari telur, terus dari anak-anak kecil sampai itu besar siap panen. Dari rasa takut itu jadi malah sekarang saya berani gitu, bahkan memegang pun saya sekarang berani gitu. Jika kita banyak sekali ternak besar banget, sangat besar seperti saudara saya itu, dia dalam seminggu bisa 2 kali panen. Dalam sekali panen itu bisa 100 kiloan lebih, bahkan itu sangat menjanjikan lah.
untuk saat sekarang. Untuk kisaran harga itu tergantung memang yang menentukan pemborong ya. Itu biasanya yang tertinggi itu pernah saya alami itu 50.000 per kilo. Untuk penghasilan ya bertambah. Jadi memang karena sekarang ini musim kayak begini, istri saya dulu ada kegiatan di kantin, karena pandemi, jadi saya pindahkan usaha seperti ini, kita sama-sama kerja, jadi kita nggak saling memberatkan. Sebenarnya tidak terlalu susah, yang penting kita rajin, teliti, sayang sama binatang, kita diajak ngobrol, bagaimana supaya dia cepat besar, bagaimana kita harus continue ngasih makannya, yang penting itu continue. Mari kita usaha bersama-sama, maju bersama-sama. Dalam masa pandemi ini, kita harus semangat, kreatif, dan berani berubah.